Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار الحلبي الشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Soal jawab nomor 26, kita ulang sedikit ya. Soal jawab nomor 26, halaman 37. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Ma hukmun nadhr? Apakah hukum nazar? Al-jawab, yajuzun nadhru fima huwa qurbatun ilallah. Nazar dalam ketaatan kepada Allah hukumnya boleh. Wajibul wafa'u bihi, dan nazar tersebut wajib dilaksanakan. Amma ma huwa muharramun fala yajuzu wala yajibul wafa'u bihi. Adapun nazar dalam hal yang diharamkan maka hukumnya tidak boleh dan tidak wajib dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nazar. Mereka senantiasa memenuhi nazar. Quran surat Al-Insan ayat 7. Dalam hadis lain, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Rawahul Bukhari. Maknanya barang siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka haruslah ia taat kepadanya. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepadanya, maka janganlah ia bermaksiat kepadanya. Ini adalah rumus kaidah yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nazar itu hanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh di dalam kemaksiatan. Jadi seseorang yang mengatakan, misalkan saya bernazar untuk berpuasa
Senin Kemis selama setahun. Senin Kemis selama 1 tahun. Maka nazar itu wajib dia penuhi. Ya, nazar dalam ketaatan itu wajib dipenuhi. Sedangkan nazar di dalam kemaksiatan, maka tidak boleh dan tidak wajib dilaksanakan. Tidak boleh dan tidak wajib dilaksanakan. Misalkan kalau ada seseorang yang mengatakan, kalau saya lulus dalam ujian, maka saya akan mengadakan pesta narkoba. Atau saya akan mengadakan pesta minuman keras. Kalau saya punya anak banyak, misalkan, saya akan mencuri. Kalau saya punya anak banyak, lebih dari 12, maka saya akan mengemis. Atau akan saya suruh semuanya untuk mengemis misalkan. Walaupun mereka mampu untuk bekerja. Nah ini nazar yang seperti ini, nazar di dalam kemaksiatan, maka tidak boleh dilaksanakan. Tidak boleh nazar di dalam kemaksiatan, haram, dan juga tidak wajib dipenuhi. Tidak boleh dipenuhi, tidak wajib dilaksanakan. Jadi nazar itu hanya dalam ketaatan kepada Allah, hanya dalam hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nazar di dalam hal-hal yang diwajibkan, maka ini juga tidak disebut sebagai nazar ya. Nazar itu hanya di dalam hal-hal yang disunnahkan. Sekali lagi nazar itu hanya dalam hal-hal yang disunnahkan ya, seperti i'tikaf di masjid, sedekah tatawwu' ya. Kemudian puasa sunnah, sholat sunnah, haji sunnah, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau ada seseorang yang mengatakan saya bernazar untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, sholat itu wajib bagi dia. Kenapa harus dinazarkan? Nah, jadi sekali lagi nazar itu hanya di dalam hal-hal yang nafilat ya, di dalam hal-hal yang berkaitan dengan nawafilul ibadat. Baik, soal jawab nomor 27. Mad dalilu ala anna sawtal mar'ati laysa bi'aurah. Qala ta'ala wa qulna qawlan ma'rufa. Soal jawab nomor 27. Sebutkan dalil bahwa suara perempuan itu bukan aurat. Jawab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulna qawlan ma'rufa. Dan katakanlah wahai para istri Nabi perkataan yang baik. Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Qala al-Ahnafu bin Qais sami'tu khutbata Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin al-Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum wal khulafa'i wa halumma jarra ila yaumi hadha fama sami'tu al-kalama min fami makhluqin afkhama wala ahsana minhu min fi Aisyah radhiyallahu anha. Al-Ahnaf bin Qais berkata, aku telah mendengar hadis dari mulut Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, serta para khulafa yang lain. Dan aku tidak pernah mendengar hadis sebagaimana aku mendengarnya dari lisan atau dari mulut. Ya, min fi itu artinya adalah min fami. Min fi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ini, redaksi Arabnya adalah min fi Aisyah radhiyallahu anha, yang dimaksud adalah min fami, dari mulut atau dari lisan Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Para peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam akidah ahli sunnati wal jamaah,
sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, bahwa suara perempuan itu bukanlah aurat. Suara perempuan itu bukanlah aurat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulna qawlan ma'rufa." Dan ucapkanlah wahai para istri Nabi ucapan-ucapan yang baik. Seandainya suara perempuan itu adalah aurat, maka Allah tidak akan mengatakan kepada istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Allah tidak akan memerintahkan kemaksiatan. Allah tidak akan memerintahkan, Allah tidak memerintahkan, tidak mungkin memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk melakukan kemaksiatan. Di dalam ayat ini secara sangat jelas Allah memerintahkan kepada para istri Nabi untuk mengucapkan. Mengucapkan itu artinya dengan suara. Para istri Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan suara, mengeluarkan ucapan, menyampaikan perkataan ma'rufa yang baik. Kemudian Al-Ahnaf bin Qais berkata, aku telah mendengar hadis dari mulut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan aku tidak pernah mendengar hadis sebagaimana aku mendengarnya dari mulut Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang da'iyah, ya, orang yang menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran yang beliau terima dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang lain dan juga kepada sebagian tabi'in. Beliau memiliki banyak sekali murid-murid laki-laki, baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in. Ketika beliau mengajar, tentu beliau mengeluarkan suara. Ketika beliau menjelaskan hadis, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan apa yang beliau terima dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu beliau pada saat itu menyampaikannya dengan mengeluarkan suara. Seandainya suara itu adalah aurat, seandainya suara perempuan itu tidak boleh diperdengarkan kepada para laki-laki, maka Aisyah radhiyallahu anha tidak akan mengeluarkan suara ketika beliau mengajar di hadapan para sahabat yang menjadi murid-murid beliau yang jenis kelamin mereka adalah laki-laki, dan juga di kalangan para tabi'in yang banyak di antara mereka kaum tabi'in yang berjenis kelamin laki-laki yang berguru ngaji belajar kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dalil lain bahwa suara perempuan itu bukanlah aurat adalah suatu ketika Sayyiduna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan satu keputusan bahwa mahar itu janganlah terlalu banyak. Mahar itu janganlah terlalu banyak. Beliau menentukan mahar itu jangan terlalu tinggi supaya tidak terlalu memberatkan. Suatu ketika beliau berada di hadapan banyak orang, ada satu perempuan faqihah, ada satu perempuan yang sangat memahami ilmu agama, mengatakan kepada Sayyiduna Umar, "Ya Amirul Mukminin." Ya, ini adab diperlihatkan oleh seorang perempuan yang faqihah, seorang perempuan yang ahli fiqih, mendalam ilmunya tentang agama. Beliau mengatakan dengan penuh adab kepada Sayyiduna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, wahai pimpinan umat Islam, aqauluka ahaqqu an yuttaba' aqauluka ahaqqu an yuttaba' am kalamullahi subhanahu wa ta'ala?" Apakah ucapanmu itu lebih berhak untuk diikuti daripada atau dibandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Sayyiduna Umar kemudian mengatakan, tentu yang lebih berhak untuk diikuti adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapanku. Lalu perempuan tersebut mengatakan kepada baginda
Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, engkau telah membatasi mahar, engkau telah membatasi nominal mahar, jumlah mahar, ya dengan nominal tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Qintar, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa apabila engkau telah memberikan mahar itu senilai qintar, ya, emas yang sedemikian banyak, maka janganlah engkau ambil itu dari istri-istrimu. Artinya Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi seorang perempuan, bagi pihak keluarga calon mempelai istri untuk meminta mahar walaupun itu sebanyak apapun kepada calon mempelai pria. Ya, Allah membolehkan, kenapa engkau membatasi dengan jumlah tertentu? Lalu Sayyiduna Umar ibn al-Khattab di hadapan orang banyak, ya, beliau salah dan kemudian rujuk dari salahnya. Kemudian beliau meralat apa yang telah beliau ucapkan sebelumnya, dan ini menunjukkan ketawadhuan seorang tokoh besar bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tidak gengsi untuk menarik kembali ucapannya. Ya, kalau seseorang itu bersikap takabur, bersikap sombong, ketika dia dikritik oleh rakyatnya, ya, seorang penguasa yang sombong dikritik oleh rakyatnya, oleh rakyat jelata, maka dia tidak akan mau menarik ucapannya. Tetapi Sayyiduna Umar bukanlah orang yang mutakabbir. Sayyiduna Umar bukanlah orang yang sombong, tetapi beliau adalah seorang yang mutawadhi', seorang yang sangat rendah hati, sehingga ketika ada kritikan, ada masukan, ada sanggahan dari seseorang, dan orang itu bukan di antara sahabat Nabi yang terkenal, bukan juga gubernur suatu daerah, bukan juga orang yang pertama-tama masuk Islam, tetapi dia adalah seorang perempuan, rakyat jelata, mengkritik dan memberikan masukan kepada Sayyidina Umar, karena apa yang disampaikan perempuan itu benar, maka Sayyidina Umar kemudian mengatakan di hadapan banyak orang, akhta'a Umaru wa asabat imra'ah wa asabatil mar'ah atau wa asabatil imra'ah. Umar telah salah dan yang benar adalah perempuan ini. Kullu ahadin afqahu min Umar. Beliau mengatakan setiap orang lebih paham mengenai agama ini daripada Umar. Ya, beliau mengatakan itu tawadhu'an, ya, karena kerendahan hati beliau yang luar biasa. Dan ini bukan satu aib, ya. Karena Sayyidina Umar juga adalah manusia biasa. Beliau bukan orang yang maksum. Sayyidina Umar walaupun beliau adalah seorang wali besar di kalangan umat ini, tetapi beliau adalah seorang manusia biasa, ya, bukan malaikat. Beliau juga bukan nabi, beliau juga bukan rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan tertentu. Nah, apa yang bisa dijadikan dalil di dalam cerita ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra? Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari cerita tersebut? Bahwa suara perempuan itu bukan aurat. Seandainya suara perempuan itu aurat dan tidak boleh diperdengarkan di hadapan kaum laki-laki yang bukan suami mereka, bukan mahram mereka, niscaya Sayyidina Umar akan menegur perempuan itu, ya, akan menjadikan perempuan itu diam dan tidak bersuara. Ma tarakal haqqu sahiban li Umar. Umar ini adalah orang yang sangat gigih di dalam menegakkan kebenaran. Umar adalah orang yang sangat gigih di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Seandainya di dalam pemahaman Sayyidina Umar bahwa suara perempuan itu adalah aurat yang tidak boleh diperdengarkan kepada kaum laki-laki, maka beliau pasti akan menegur perempuan itu. Maka pasti Sayyidina Umar akan mengatakan kepada perempuan itu, kamu jangan bersuara di hadapan banyak orang, di hadapan banyak laki-laki. Suara kamu adalah aurat. Tetapi karena memang suara perempuan itu bukan aurat, maka Sayyidina Umar mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh perempuan itu, walaupun itu disampaikan, disuarakan, diperdengarkan suara itu di hadapan banyak laki-laki. Kemudian suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam suasana Id
dalam momen hari raya, beliau masuk ke tempat sholat para perempuan. Kemudian beliau fahaddahunna 'ala shadaqah. Ya, beliau menganjurkan kepada para perempuan itu untuk bersedekah. Lalu ada sebagian perempuan yang berbicara kepada beliau. Fulanah berbicara kepada beliau, si fulanah yang lain berbicara kepada beliau, dan pada saat itu di samping baginda Rasulullah ada Bilal. Di samping baginda Rasulullah ada Bilal. Seandainya suara perempuan itu bukan adalah aurat yang tidak boleh diperdengarkan kepada siapapun, maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menegur para perempuan itu untuk tidak bersuara, untuk diam dan tidak menyampaikan ucapan apapun kepada baginda Rasulullah, karena pada saat itu ada sahabat Bilal, ya, Al-Habashi. Rasulullah, ya, di dalam hadis ini diceritakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ketika beliau berbicara kepada para perempuan pada momen hari raya itu, dan mereka juga berbicara kepada baginda Rasulullah, menyampaikan beberapa hal kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka, tasaddaqna ya ma'syaran nisa, tasaddaqna walau min huliyyikunna. Wahai para perempuan, bersedekahlah, walaupun sedekah itu kalian ambil dari perhiasan-perhiasan kalian. Li'annakunna aktsaru ahlin nar. Kata baginda Rasulullah, karena kalian adalah sebagian besar penghuni neraka. Neraka itu akan dihuni oleh banyak sekali perempuan. Kemudian ada satu perempuan yang mengatakan kepada baginda Rasulullah, ya, bersuara. Dan ketika itu Rasulullah berada di samping Sayyiduna Bilal. Sayyiduna Rasulullah ketika itu berada di samping Sayyiduna Bilal. Dan Sayyiduna Bilal juga mendengar suara yang disampaikan oleh perempuan itu. Walimadzaka ya Rasulullah? Kenapa hal itu bisa terjadi wahai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah kemudian mengatakan, li'annakunna takfurnal ashir, li'annakunna tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kalian, wahai para perempuan, banyak melaknat suami-suami kalian, ya, dan ini adalah dosa besar, dan banyak melakukan kufranul ashir. Ya, kufranul ashir itu artinya adalah mengingkari seluruh kebaikan suami. Ya, misalkan ada suami yang melakukan satu kesalahan kecil setelah menikah selama 20 tahun, 30 tahun, tidak pernah melakukan kesalahan, selalu memberikan kebaikan kepada istrinya, selalu menuruti apa kata istrinya, selalu menuruti keinginan-keinginan istrinya, memberikan banyak hal kepada istrinya, membangunkan rumah untuknya, memberikan mobil untuknya. Lalu setelah 35 tahun kehidupan rumah tangga berjalan, sang suami melakukan satu kesalahan kecil. Lalu istri mengatakan, kamu itu, wahai suamiku, tidak pernah melakukan kebaikan apapun kepadaku. Kamu tidak bisa membahagiakan aku selama ini. Nah, ini namanya dosa kufronul ashir, ya. Dan ini adalah dosa besar. Dan dua dosa ini, yaitu melaknat suami dan mengingkari seluruh kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami kepada istri, dua dosa ini adalah dua dosa yang paling banyak menyebabkan seorang perempuan masuk ke dalam neraka. Jadi dosa kufranul ashir itu ada dua, ya. Ada dua sekaligus itu. Di situ terdapat dua dosa sekaligus. Makanya masuk kategori apa? Dosa besar. Yang pertama adalah dosa berbohong. Ya. Di situ ada kebohongan, di situ ada kadzib. Karena memang suaminya nggak mungkin di dalam kehidupan rumah tangga itu kemudian suami tidak pernah memberikan kebaikan, ya, artinya memberikan sesuatu yang membahagiakan istrinya. Tentu banyak dari para suami itu yang dalam masa-masa bulan madu, ya, banyak memberikan sesuatu kepada istrinya, membangunkan rumah, ya, setiap bulan memberikan nafkah dan lain sebagainya. Tetapi si perempuan ini karena kesal, si suami melakukan satu kesalahan kecil, lalu dia ingkari seluruh pemberian dari suaminya, seluruh kebaikan yang pernah diberikan oleh suaminya kepadanya. Nah, ini di sini ada kedustaan.
ada kebohongan. Dan yang kedua adalah melukai hati suami, melukai hati suami. Nah, ini juga adalah dosa kedua ya dari kufronul asyir. Nah, artinya kembali ke permasalahan pada soal jawab nomor 27 ini juga membuktikan dan ini menjadi dalil yang kuat bahwa suara perempuan itu bukanlah aurat. Karena ada seorang sahabat tadi yang bertanya kepada baginda Rasulullah, kenapa hal itu bisa terjadi wahai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan begitulah ya, banyak sekali dalil-dalil yang bisa kita kemukakan. Sayyidah Aisyah mengajar banyak sekali para sahabat, mengajar banyak sekali sebagian tabi'in yang berjenis kelamin perempuan. Ummu Darda ya juga adalah salah seorang pengajar di kalangan para sahabat. Ya, beliau perempuan, mengajar banyak sekali laki-laki. Ummu Salamah, salah seorang istri baginda Rasulullah, ini beliau juga banyak sekali berdakwah, menyampaikan hadis-hadis yang beliau terima dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada beberapa orang ulama itu yang memiliki beberapa orang ulama yang berjenis kelamin laki-laki memiliki banyak sekali guru perempuan. Di antaranya misalkan Ibnu Asakir, beliau menceritakan bahwa beliau memiliki 1.300 orang guru. 1.000 diantaranya adalah laki-laki dan 300 diantaranya adalah perempuan. Seandainya suara perempuan itu aurat, maka beliau tidak akan berguru, nyantri, belajar, menempuh studi, mendengar hadis dari mulut guru-guru perempuan beliau yang sampai berjumlah 300 orang. Dan masih banyak lagi dalil-dalil lain yang menunjukkan kepada kita bahwa suara perempuan itu bukanlah aurat. Ya, tentu apabila ada seorang perempuan berbicara di hadapan orang banyak. Ya, ini pada prinsipnya suara perempuan itu bukan aurat, ya. Tidak boleh apabila ada hal-hal yang memang melanggar syariat, ya. Tetapi pada prinsipnya, pada asal hukumnya suara perempuan itu boleh diperdengarkan kepada laki-laki lain yang bukan suami atau bukan mahram. Tetapi apabila ada kata-kata yang menyalahi syariat, ya, atau ada kata-kata yang membangkitkan birahi, nah ini yang kemudian menjadi hukumnya menjadi tidak boleh. Tapi ya sama saja, laki-laki juga kalau mengatakan sesuatu yang membangkitkan birahi kepada seorang perempuan yang bukan istrinya, maka ini juga tidak boleh. Ya. Bahkan suara laki-laki pun juga tidak boleh. Ya, bukan karena suaranya, ya, oleh karena itu bukan karena suaranya yang tidak boleh diperdengarkan, tetapi dilihat apa isi dari suara itu. Kalau isinya adalah menyampaikan kajian-kajian seputar agama, menyampaikan tafsir Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, walaupun itu seorang perempuan tadarus di musola dengan pengeras suara, didengarkan oleh orang satu kampung yang sebagian besar diantaranya adalah kaum laki-laki, maka ini boleh. Ya, maka hal ini dibolehkan di dalam Islam. Demikian, hadirin sekalian. Ya, mungkin ada satu tambahan. Imam An-Nawawi Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, wa fil hadits yakni hadits mubaya'atin nisa'i bil kalami anna kalam al-ajnabiyyati mubahun sama'uhu wa anna sautaha laisa bi'aurah. Ini jelas sekali ya, beliau bermadzhab Syafi'i. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, diambil kesimpulan dari hadis ya, yaitu hadis terkait dengan berbaiatnya para sahabat perempuan kepada baginda Rasulullah dengan ucapan. Diambil kesimpulan dari hadis tersebut bahwa kalam al-ajnabiyah, pembicaraan atau ucapan perempuan lain di hadapan kita, kaum laki-laki yang bukan mahramnya, ini mubahun sama'uhu, boleh didengar. Wa anna sautaha laisa bi'aurah, dan bahwa suaranya bukanlah aurat. Ini penting untuk disampaikan karena memang ada sebagian orang yang berlebih-lebihan di dalam menjelaskan hukum mengenai suara perempuan.
Ya, kata mereka suara perempuan itu aurat. Jadi nggak boleh, haram kalau ada seorang perempuan disuruh menjadi pembawa acara di hadapan kaum laki-laki. Hukumnya haram kalau seorang perempuan diminta untuk membaca Al-Quran di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak boleh kita berbicara dengan perempuan, ya, kemudian dia menjawab apa yang kita sampaikan. Ya, kalau ada seorang perempuan yang kalau kita membutuhkan untuk mendengarkan suara perempuan yang bukan mahram kita, maka harus ditutup begini. Suaranya harus dibesar-besarkan. Ya, suaranya harus mulutnya harus ditutup sehingga tidak mengeluarkan suara yang seperti yang seperti biasanya, ya, dibesar-besarkan. Misalkan suara seperti ini, ya. Ini iya saya adalah, tidak perlu seperti itu. Ya, ini ada sebagian orang yang mengharuskan seperti itu, dan syarat-syarat yang disampaikan oleh beberapa orang yang dalam hal apapun, walaupun itu 100 syarat, walaupun itu 100 ketentuan, tetapi kalau tidak ada dasarnya di dalam agama, maka hal itu semuanya harus ditolak. Jadi suara perempuan pada prinsipnya bukanlah aurat. Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, wa fihi anna kalam al-ajnabiyyati yubahu sama'uhu 'indal hajati wa anna sautaha laisa bi'aurah. Ini kan jelas, ya. Dan bahwa di dalam hadis tersebut disimpulkan bahwa suara perempuan, ucapan perempuan itu boleh didengar ketika ada keperluan. Dan wa anna sautaha, dan bahwa suara perempuan laisa bi'aurah, bukanlah aurat yang tidak boleh diperdengarkan, bukanlah aurat, ya, sehingga boleh didengar, boleh diperdengarkan. Assalamualaikum, apakah ada pendapat dari kalangan ulama Aswaja yang berpendapat bahwa suara wanita itu aurat? Kalau dari kalangan para ulama mu'tabar tidak ada. Ada sebagian ulama mazhab Hanafi, ya. Ada sebagian ulama bermadzhab Hanafi yang menyatakan bahwa suara perempuan itu aurat. Tetapi ini menyalahi Al-Quran seperti yang sudah kami sampaikan tadi, wa qulna qawlan ma'rufa, dan juga menyalahi beberapa hadis yang sudah kami sampaikan, dan juga menyalahi apa yang telah difatwakan oleh para pakar hadis dan juga oleh para ulama fiqih di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya yang kami kutip tadi adalah fatwa atau pendapat yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, dan juga pendapat atau fatwa yang disampaikan oleh Al-Hafidh An-Nawawi Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Ada pertanyaan tadi, kenapa bab nazar yang masalah fikih itu kok dimasukkan bab akidah? Ya, karena juga berkaitan dengan keyakinan. Wajib kita yakini bahwa nazar itu hanya dibenarkan dan dibolehkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan qurbah ilallah, berkaitan dengan ketaatan, dan wajib diyakini bahwa nazar itu tidak boleh, ya, dan juga tidak wajib dilaksanakan ketika seseorang bernazar untuk melakukan kemaksiatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.